Apakah teman-teman tahu operasi pada matriks? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Siti Komsiah. Pada video kali ini, kakak akan bahas tentang apa saja operasi pada suatu matriks. Simak yuk teman-teman pembahasannya berikut. Teman-teman, apa saja sih yang akan kita pelajari di topik operasi pada matriks? Yang pertama adalah operasi penjumlahan matriks, yang kedua adalah operasi pengurangan matriks, dilanjutkan dengan operasi perkalian skalar pada matriks, kemudian operasi perkalian dua matriks, dan transpos matriks. Oke teman-teman, kita mulai dari pembahasan operasi matriks yang pertama, yaitu operasi penjumlahan matriks. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara menjumlahkan dua buah matriks dan syarat apa yang harus dipunyai oleh dua buah matriks yang dapat dijumlahkan? Oke, yang pertama, cara menjumlahkan dua buah matriks. Misalkan, dua buah matriks A dan B mempunyai ordo yang sama, yaitu M kali N, dengan entry-nya masing-masing adalah AIJ dan BIJ. I itu menandakan posisi baris dan J menandakan posisi jumlah ya. Nah, misalkan C itu adalah hasil penjumlahan dari matriks A plus B. Nah, C juga akan punya ordo yang sama, yaitu M kali N. Dengan cara kita dapatkan CIJ itu sama dengan AIJ plus BIJ. Artinya, setiap entry dari matriks C kita dapatkan dari menambahkan setiap dari entry AIJ dan entry BIJ sesuai dengan baris I dan kolom ke J. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dua buah matriks dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Dan ordo matriks hasil penjumlahan dua buah matriks sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan tersebut. Oke teman-teman, sampai sini kita sudah paham ya cara menjumlahkan dua buah matriks dan syarat yang harus dipunyai oleh dua buah matriks tersebut, yaitu mempunyai ordo yang sama. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah yang berisi soal cerita yang menggambarkan penerapan dari operasi penjumlahan matriks. Seperti berikut ini. Toko kue berkonsep waralaba ingin membangun usaha di dua kota yang berbeda. Ya, manajer produksinya ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Nah, biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Tabel yang pertama, biaya toko di kota A. Ya, datanya dalam rupiah. Untuk produknya adalah brownies dan bika Ambon. Di sini ada biaya untuk bahan kue dan juru masak atau chefnya. Semuanya dalam rupiah. Selanjutnya, pada tabel kedua untuk biaya toko di kota B. Ya, semuanya dalam rupiah juga dengan produk yang sama, brownies dan bika Ambon. Dan untuk biaya juga yang sama untuk bahan kue dan chefnya. Nah, pertanyaannya adalah, berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko tersebut? Yuk kita simak cara menjawabnya ya. Oke teman-teman, kita awali dengan cara menyusun matriks ya yang berisi data biaya tadi ya untuk di kota A dan B. Misalkan A adalah matriks biaya di kota A dan B adalah matriks biaya di kota B seperti berikut. Nah, ini matriks untuk tabel A tadi dan B ini adalah matriks yang menggambarkan data pada tabel B. Nah, selanjutnya yang diharapkan adalah kita ingin mendapatkan total biaya di kota A dan B dari seorang manajer tadi. Nah, dari sini kita langsung menerapkan operasi penjumlahan dua buah matriks A dan B sesuai dengan letak entry pada matriks tersebut. Jadi kita dapatkan ya caranya 1 juta ini kita tambahkan dengan 1.500.000. Ya, kita dapatkan 2.500.000. Kemudian 1.200.000 kita tambahkan dengan 1.700.000, kita dapatkan hasilnya 2.900.000. Yang di sini 2 juta kita tambahkan dengan 3 juta, hasilnya adalah 5 juta. Kemudian terakhir di sini 3 juta ditambahkan dengan B-nya 3.500.000, kita dapatkan hasilnya adalah 6.500.000. Jadi di sini kita dapatkan matriks penjumlahan ya dari A dan B berdasarkan tabel tadi. Kita dapatkan total biayanya adalah seperti ini. Dilanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini sudah diberikan elemen matriks P dan Q ya dalam variabel X dan Y. Misalkan matriks P itu berisi elemennya adalah X, 2, 4, 1, X min 7, dan 5. Sedangkan matriks Q-nya adalah berisi entry-nya 2, 2, 8, 1, Y, 1.
Dan di sini diberikan persamaan P plus Q-nya adalah 12, 4, 12, kemudian baris keduanya 2, 3, 6. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X dan Y dari soal ini. Baiklah teman-teman, kita susun persamaan untuk dua buah matriks tadi ya. P plus Q sama dengan ya X plus 2, 2 plus 2, 4 plus 8, 1 plus 1, X min 7 plus Y, dan 5 plus 1. Nah, kita sudah susun penjumlahan untuk dua buah matriks P dan Q, dan tadi kita dapatkan dari soal bahwa penjumlahan P dan Q itu sama dengan 12, 4, 12, dan 2, 3, 6. Nah, dari sini kita harus menyamakan entry matriks sesuai dengan letaknya. Nah, yang pertama adalah untuk entry X plus 2 nilainya harus sama dengan 12. Ya, jika kita dapatkan X-nya sama dengan 10. Selanjutnya, entry yang di sini X min 7 plus Y harus senilai dengan 3. Nah, di sini 10 min 7 itu adalah 3 plus Y sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh solusinya bahwa X sama dengan 10 dan Y sama dengan 0. Yuk teman-teman, kita lanjutkan operasi pada matriks yang kedua, yaitu operasi pengurangan matriks. Nah, teman-teman, bagaimana cara mengurangkan dua buah matriks dan bagaimana syarat ordo dari dua buah matriks tersebut? Nah, jadi pengurangan dari dua buah matriks, misalkan matriks A dan B harus mempunyai ordo yang sama, yaitu M kali N misalkan. Nah, pengurangan matriks A dan B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan negatif B. Negatif B itu adalah lawan dari matriks B. Sehingga bisa kita tulis menjadi A minus B sama dengan A plus negatif B. Nah, kita juga bisa langsung mengurangkan ya entry-entry yang seletak dari kedua matriks tersebut, seperti yang berlaku pada penjumlahan dua buah matriks tadi. Ya, jadi bisa kita tuliskan menjadi matriks A minus matriks B sama dengan kita kurangkan entry-entry yang seletak yaitu AIJ min BIJ. Selanjutnya, teman-teman diberikan masalah dalam soal cerita yang menggambarkan penerapan operasi pengurangan dua buah matriks. Sebagai berikut permasalahannya. Sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehan sebagai berikut. Nah, jenis aktivanya di sini ada 3, yaitu pada mesin A, B, dan C. Nah, kolom berikutnya adalah harga perolehannya dalam rupiah, yaitu 25 juta, 65 juta, dan 48 juta. Kolom berikutnya adalah penyusutan dalam 1 tahun, yaitu 2.500.000 untuk mesin A, untuk mesin B adalah 6.500.000, dan mesin C adalah 4.800.000. Diperoleh 10% dari harga perolehan ya. Nah, kemudian harga baku di sini merupakan selisih ya dari harga perolehan dengan penyusutan selama 1 tahun itu. Nah, pertanyaan yang diminta adalah lengkapi tabel tersebut dengan menggunakan matriks. Nah, teman-teman, mari kita jawab bersama. Kita bisa memisalkan data pada tabel tadi dengan menggunakan matriks ya. Misalkan yang pertama adalah matriks A berisi matriks harga perolehan dan matriks B yang merupakan penyusutan pada tahun pertama seperti berikut ini. Ya, sesuai dengan data pada tabel tadi. Selanjutnya, kita akan menghitung harga baku pada tabel tersebut ya dengan cara mengurangkan elemen pada matriks A dan elemen pada matriks B sesuai dengan letaknya. Nah, jadi kita dapatkan yang pertama untuk mesin A ya sebesar 22.500.000, mesin B ada 58.500.000, dilanjutkan untuk mesin C adalah 43.500.000. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas masalah dalam soal cerita yang merupakan penerapan dari operasi pengurangan matriks. Nah, kita masih akan ada contoh soal satu lagi ya. Nah, diberikan beberapa matriks X, Y, dan Z sebagai berikut. Nah, ini matriks X, ini matriks Y, dan ini adalah matriks Z. Ya. Di sini dapat terlihat bahwa matriks X mempunyai ordo 3 kali 2, ya. Matriks Y juga mempunyai ordo sama 3 kali 2, sedangkan matriks Z
Z mempunyai ordo 3 kali 3. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan pengurangan-pengurangan matriks berikut ini. Yang pertama adalah Y min X, ya. Yang kedua adalah Y min Z. Yang ketiga adalah X min Z. Nah, tadi kan kita sudah belajar cara ya mengurangkan dua buah matriks, dan kita juga sudah tahu syarat dua buah matriks itu harus mempunyai ordo yang sama. Nah, coba kita akan jawab ya soal ini. Baiklah teman-teman, berdasarkan ordo matriks yang saya tuliskan di masing-masing matriks X, Y, dan Z tadi, maka kita tahu bahwa matriks yang mempunyai ordo yang sama hanyalah matriks X dan Y, ya, mempunyai ordo 3 kali 2. Sedangkan untuk matriks Y, Z berordo 3 kali 3. Nah, sehingga sesuai dengan aturan pengurangan dua buah matriks, hanya bagian soal pertama saja ya yang dapat kita tentukan hasil pengurangannya. Sedangkan untuk soal 2 dan 3 tidak dapat kita operasikan, karena dua buah matriks tersebut mempunyai ordo yang berbeda. Kita dapatkan solusi untuk soal yang pertama adalah, ya, kita kurangkan matriks Y dengan proses penjumlahan dari negatif matriks X, ya, bisa dengan cara seperti ini. Kita dapatkan ya, 2 ditambah dengan min 1 adalah 1, kemudian 4 ditambah min 3 itu adalah 1, 6 ditambah min 5 adalah 1, kemudian 8 ditambah min 7 adalah 1, kemudian 10 ditambah min 9 adalah 1, terakhir 12 ditambah min 11 sama dengan 1. Sehingga sudah kita dapatkan jawaban untuk soal yang pertama. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi ke operasi matriks berikutnya, yaitu operasi perkalian skalar pada matriks. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu cara mengalihkan suatu matriks dengan suatu skalar yang diberikan? Nah, misalkan terdapat suatu matriks A yang berordo M kali N, nah, dengan entry-entry-nya adalah AIJ, dan terdapat suatu skalar K yang merupakan anggota bilangan real. Misalkan dinotasikan C sama dengan K dikali A itu adalah hasil perkalian dari matriks A dengan skalar K tadi, maka matriks C tentunya akan punya ordo yang sama dengan A, yaitu M kali N. Dengan cara pengaliannya adalah CIJ sama dengan K dikali AIJ untuk setiap I dan J. Artinya bahwa setiap entry dari C itu adalah dengan cara kita mengalihkan setiap entry dari A masing-masing dengan skalar K tadi.